Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Fariha, NIM 2130803886, kelas 2183C, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Fatia Nopriani, STMKOM. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya yang terdapat dalam PPT dengan judul Penerapan E-commerce berbasis Business to Customer B2C pada Industri Garment. Adapun urutan yang telah saya buat yaitu 1. Pendahuluan, 2. Tujuan penelitian, 3. Pembahasan, 4. Metode penelitian, 5. Hasil penelitian, 6. Kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan membacakan satu persatu penjelasan dari hasil PPT yang saya buat. Judul jurnal yaitu Penerapan E-commerce berbasis Business to Customer B2C pada Industri Garment. Pendahuluan. Banyak sekali perusahaan di Indonesia bergerak pada bidang usaha garment. Saat ini tren perusahaan garment sudah berkembang sehingga fokus usaha tidak hanya bergerak dari sisi produksi atau manufaktur saja, namun telah melebarkan sayapnya ke arah promosi, pemasaran, dan penjualan melalui toko-toko retail, konsiliasi dengan supermarket atau hypermart, dan berbagai mekanisme lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman di bidang sistem teknologi informasi dan komunikasi, banyak bidang usaha yang sudah mulai bergerak ke arah industri 4.0. Sayangnya, mekanisme promosi, pemasaran, dan penjualan pada kebanyakan perusahaan garment, khususnya pada proses pembukaan dan pemasaran, masih dilakukan secara konvensional offline. Mekanisme konvensional tersebut menyebabkan produk yang ditawarkan kurang diketahui oleh pasar dan area penjualan terbatas. Sebagian besar pelanggan memesan pakaian melalui via email sehingga proses bisnis kurang berjalan secara lancar, efektif, dan efisien, dan menjadi suatu permasalahan. Penjualan metode konvensional yang selama ini berjalan kurang memiliki pangsa pasar yang luas dan adanya keterbatasan waktu. Dengan kemajuan sistem informasi dan internet saat ini, maka menjadi suatu tantangan bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha, terutama pada bidang garment, untuk meningkatkan penjualan. Sebuah sistem yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Dengan menggunakan internet, penjualan bisa dilakukan secara online atau sering disebut e-commerce. E-commerce diharapkan dapat memudahkan dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu A. Membuat sebuah e-commerce berbasis Business to Customer B2C untuk menyebarkan informasi terkait produk yang dihasilkan oleh perusahaan garment kepada masyarakat sehingga area pemasaran menjadi luas. B. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dalam memberikan pilihan mekanisme transaksi pembelian dan penjualan baik secara konvensional, offline maupun online. Mengurangi biaya operasi terkait proses bisnis pada perusahaan garment, khususnya dalam hal pembukuan dan pemesanan produk. D. Meningkatkan kinerja dalam hal pengolahan data, penyusunan laporan, dan sentralisasi data. Selanjutnya yaitu pembahasan. E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan transaksi melalui e-commerce adalah untuk meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penjualan online yang biayanya lebih murah dan akses 24 jam non-stop sepanjang tahun dengan biaya terjangkau. Menurut Seno 2014, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektrik. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai satu cara berbelanja atau berdagang online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang menyediakan layanan get and delivery. E-commerce adalah suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan
konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Ada beberapa sebutan e-commerce, yaitu internet commerce atau e-com atau e-commerce, yang pada dasarnya semua sebutan di atas mempunyai makna yang sama. Istilah-istilah tersebut berarti membeli atau menjual secara elektronik, dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. Metode penelitian. A. Studi pustaka. Dalam penelitian ini, tim penulis menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan melalui buku-buku referensi dan situs-situs web yang berhubungan dengan penelitian. B. Mengumpulkan data. Tim penyusun melakukan penelitian secara langsung ke beberapa perusahaan garmen yang diteliti dengan cara melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Adapun mengumpulkan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Wawancara atau interview, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. 2. Observasi, melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses bisnis yang berlangsung dengan kegiatan penggunaan pemanfaatan sistem atau teknologi informasi sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya C. Pengembangan sistem berjualan melalui SDLC atau Software Development Life Cycle menggunakan model air terjun waterfall atau sering juga disebut model sequential linear. Model waterfall menyediakan pendekatan secara sekuensial atau terstruktur dimulai dari tahapan analisis, desain, pengodean, dan pengujian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. A. Proses bisnis. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh identifikasi proses bisnis utama yang akan dikonversi ke dalam e-commerce berbasis B2C, yaitu proses penjualan barang dan proses retur barang sebagai flow map pada gambar 2 dan 3 berikut ini. Di sebelah kiri saya yaitu gambar 2 flow map penjualan barang, di sebelah kiri yaitu gambar 3 flow map prosedur retur barang. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem menjelaskan suatu kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi oleh sistem suatu dengan spesifikasi yang diperlukan oleh pemakai. Berdasarkan hasil pengumpulan data, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh user dapat dilihat sebagai berikut. Yaitu kebutuhan informasi. Berikut tabel 1 menerangkan tentang kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh user. C. Pemodelan fungsional. Diagram konteks berfungsi untuk memetakan model lingkungan, menggambarkan hubungan antara intensitas luar, masukan, dan keluaran sistem yang direpresentasikan melalui lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Adapun diagram konteks dari e-commerce berbasis B2C yang akan dibangun dapat dilihat pada gambar 4 berikut. Dapat kita lihat gambarnya. Kesimpulan yang saya dapat adalah berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem e-commerce berbasis B2C yang telah diterapkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem informasi e-commerce berbasis business to customer dapat membantu perusahaan garmen dalam menginformasikan atau mempromosikan produknya dengan cakupan yang lebih luas dikarenakan menggunakan internet sebagai media promosi. B. E-commerce yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan maupun retur pembelian barang tanpa harus mendatangi tempat penjualan. C. Sistem informasi e-commerce dapat mempermudah pengelolaan data produk, data pemesanan produk, pembuatan laporan, serta dapat menggantikan toko online sehingga dapat mengurangi biaya operasional yang sangat besar. D. Penerapan sistem dan teknologi informasi ke dalam proses bisnis memberikan perubahan baik dari segi efektivitas waktu maupun dari sisi kinerja pegawai dalam hal meminimalisasi kesalahan dalam pengelolaan data, penyusunan laporan, dan sentralisasi data. Baiklah, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.